Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa, dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau nikmati hadirat Tuhan, biar hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kita dimanapun kita berada. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini kami kembali kepadamu Tuhan di Mesbah Doa. Malam ini biarlah kiranya Tuhan boleh melingkupi setiap kami, menjamah setiap kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan boleh menjamah setiap kami, memeluk, mendekap setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan dari hari ke hari, bulan beranjak bulan yang lain, tahun demi tahun. Biar Tuhan boleh memberikan kami tuntunan demi tuntunan untuk kami hidup berhikmat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami buka hati kami. Biar kiranya Tuhan terus memenuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, yang sungguh indah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur, pujian-Mu, penyembahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab kami perlu Tuhan setiap waktu, setiap detik, setiap menit di dalam kehidupan kami. Engkau yang kami perlukan. Terima kasih, terima kasih. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian, membawa penyembahan kami. Pimpin langkah kami ya Tuhan, tuntun hidup kami. Yesus, Kaulah sumber kehidupan. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku
berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Setiap menit, setiap detik, setiap waktu yang ada di dalam hidup kami, biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami, Tuhan yang menuntun langkah kami melewati hari-hari kami. Kami percaya Tuhan, jikalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, segala sesuatunya akan mudah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesanggupan untuk kami boleh berjalan. Terima kasih Yesus. Berjalan bersama dengan kami senantiasa. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami boleh membalas kasih-Mu yang selalu nyata atas setiap kami. Selain memuji, selain menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari dengan segenap hati kita sembah Dia, naikkan ucapan syukur. Ku balas segala kebaikan-Mu.
selamanya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi nyatakan dengan iman, apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan, kami boleh ada di mesbah doa semua karena Engkau. Biarlah Bapa Engkau terus membawa kami semakin hari semakin teguh dalam iman kami, agar kami selalu mencari Tuhan, terutama di hari-hari yang terakhir ini. Bawa iman kami bertumbuh, bawa iman kami semakin kuat. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat malam, puji Tuhan. Kita boleh ketemu kembali di mesbah doa. Dan ya, beberapa malam ya mesbah doa saya absen karena sakit ya, dan ya suaranya juga sempat hilang. Tapi hari ini puji Tuhan ya bisa kembali berjumpa dengan saudara. Biarlah kita mau tetap kuat di dalam Tuhan, tetap semangat mencari Tuhan apapun keadaan kita, sebab Dia Tuhan yang berjanji akan menyertai kita dalam segala keadaan. Baik saudara, kita akan sama-sama mendengar kesaksian yang sudah masuk ya, dan saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Dan saya percaya bahwa kesaksian akan menjadi kekuatan bagi setiap kita yang
mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Pendeta. Ya, saya mau kirim kesaksian. Saya ini ya pengikut dan penggemar khotbah-khotbah Ibu di YouTube, baik di Mesbah Doa maupun khotbah-khotbah lainnya di YouTube. Saya dulu orang yang sudah jatuh di dalam dosa, perselingkuhan, mabuk, judi, pembohong. Ya, saya ini orang nakal, orang jahat. Sampai akhirnya saya berakhir masuk penjara. Di penjara kebetulan saya ada HP, walaupun ya kita main HP secara sembunyi-sembunyi. Pada waktu itu saya membuka YouTube dan saya mendengarkan khotbah Ibu. Ada semacam kuasa yang menjamah saya tahu itu kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati saya. 1 tahun di penjara saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu dan hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Saya mulai rajin membaca firman, saya rajin berdoa, saya mulai berpuasa, dan saya sungguh-sungguh bertobat di dalam penjara. Saya mengalami Tuhan secara pribadi. Di penjara saya dijamah oleh Roh Kudus. Kebetulan di Rutan Pontianak itu ada perkuliahan. Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Saya akhirnya bebas dari penjara, Bu, dan menjadi hamba Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga terima kasih buat Ibu Pendeta Debbie yang sudah sangat memberkati saya lewat firman Tuhan. Lewat khotbah-khotbah Ibu, saya diubahkan Tuhan. Dulu saya ini seorang penjahat dan sekarang saya menjadi hamba Tuhan. Saya juga sekarang puji Tuhan dipercayakan melayani di penjara. Nama saya Timotius ya, dan dari Kuala BH, Kabupaten Landak di Kalimantan. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa saudara ya, kita mendengarkan kesaksian, dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita, tapi Tuhan ya menunggu, dan Tuhan menunggu kita kembali bertobat untuk sungguh-sungguh datang kepada Dia. Ya, kita bersyukur semakin banyak orang dipanggil Tuhan untuk bertobat. Bersyukur kalau lewat channel YouTube, pelayanan media ini, bahkan orang dalam penjara diubahkan Tuhan. Iya, kita melihat Bapak Ibu ya dari sini bahwa ketika Tuhan mau memakai seseorang itu ya, walaupun latar belakangnya di penjara, tapi itulah tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, ketika Tuhan mau memakai seseorang, maka ya apapun masa lalu kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan hari ini puji Tuhan Pak Timotius sudah melayani Tuhan ya, terpanggil dan sekarang pelayanan di penjara-penjara. Ya, Tuhan mempersiapkan seseorang dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Dan saya percaya itulah perkenanan Tuhan bagi setiap kita. Terima kasih Pak ya, terima kasih buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah setiap kita diberkati lewat kesaksian malam ini. Baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita ada di Yesaya pasal yang ke-25. Judul perikopnya ucapan syukur karena musuh-musuhnya sudah musnah. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Yesaya 25 ayat yang pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib dan telah ada sejak dahulu. Ayat 2, sebab Engkau telah membuat
kota itu menjadi timbunan batu dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Firman Tuhan datang saudara. Ya, Yesaya 25 ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Yesaya itu sangat menghormati dan memuji Allah ya. Karena menyadari bahwa karena Allah menggenapi rencananya seperti yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Allah juga menggenapi janjinya bagi setiap kita. Ya, firman Tuhan itu bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Ya, ingatlah setiap doa-doa kita yang telah dijawab oleh Tuhan. Ya, dan mari kita belajar untuk memuji Tuhan atas segala kesetiaan Tuhan. Karena itu Yesaya berkata, ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Karena itu mari kita terus berjalan dalam rencana Tuhan. Sampai kita melihat rencana itu digenapi. Dan mari kita belajar bersyukur, menaikkan syukur bagi Tuhan. Ya, memperkatakan firman Tuhan. Bahwa tidak ada yang gagal dari setiap rencana Tuhan atas hidup kita. Ayat 2 berkata, sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Ya, ketika musuh-musuh datang saudara, kota yang megah, kota yang kuat. Kita lihat ketika Tuhan murka, ketika Tuhan menghukum, maka tidak ada ya kemasyurannya, tidak ada kekuatannya. Ya, disitulah Tuhan menyatakan bahwa hanya Tuhan, hanya Dia yang berkuasa dan Dia sanggup melumpuhkan, meremukkan, merendahkan kota-kota berkubu yang kelihatannya megah, hanya menjadi reruntuhan dan timbunan bebatuan. Ya, oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Ya, bangsa-bangsa yang kuat akan memuliakan Tuhan. Dan orang akan melihat bahwa kemasyuran Tuhan itu luar biasa. Ayat 4, sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakan. Perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Ya, saudara, kita lihat bahwa Tuhan menjadi tempat bagi orang miskin, orang yang menderita karena penindasan orang-orang kejam. Ketika kita tidak berdaya, ya kita ditindas, maka kemana kita lari? Larilah kepada Tuhan. Sebab ayat ini berkata, ya Tuhan itu menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Apapun kelemahan kita hari ini, datang sama Tuhan. Dia tempat pengungsian bagi orang yang lemah. Dia tempat pengungsian bagi orang yang miskin di dalam kesesakan. Ya, hari-hari ini mungkin kita mengalami kesesakan. Datang sama Tuhan, saudara. Jangan cari manusia. Sebab Tuhan adalah tempat pengungsian bagi orang-orang yang dalam kesesakan. Kita percaya, ya, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian kita, maka kejahatan orang yang kelihatannya gagah perkasa, tidak ada apa-apanya lagi sebab Tuhanlah yang bertindak. Ayat 5, seperti panas terik di tempat kering, kegaduhan. Dikatakan ya, kegaduhan orang-orang luar kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikian nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakannya. Waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya maka kegaduhan seperti apapun yang dilakukan orang di luar sana untuk menjatuhkan kita, menghajar kita, maka itu tidak akan berarti karena Tuhan yang turut bekerja di dalam hidup kita, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Karena itu saudara,
apapun keadaan kita hari ini. Tetaplah melihat kepada Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Dia menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, dia menjadi tempat pengungsian bagi orang miskin, dia menjadi tempat perlindungan bagi orang yang dalam kesesakan. Tidak peduli seperti apapun kesesakanmu malam ini. Ketika engkau datang pada Tuhan, dia menjadi pembela bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan menjadi tempat sandaran kami, perlindungan kami, kota benteng kami. Apapun kelemahan kami hari ini, keadaan kami hari ini, kami mau belajar percaya. Engkau tempat perlindungan bagi orang yang lemah, tempat perlindungan bagi orang yang miskin, tempat perlindungan bagi orang yang dalam kesesakan. Kami datang kepada Tuhan. Tidak peduli apakah kami sedang susah atau senang. Kami mau mengakui Engkau tempat perlindungan kami. Menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Semua jemaat Mesbah Doa malam ini yang mendengarkan. Tuhan menjadi jawaban dalam masalah rumah tangga, keuangan, kesehatan. Apapun kami tahu, kami hanya cukup berserah dan percaya kepada Tuhan. Maka Engkau akan bertindak. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah, selamatkan bangsa ini, kami bersyukur buat bangsa ini. Sampai hari ini kami baik, kami sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Ajar kami mendengar hal-hal yang positif bukan yang negatif. Ajar kami mendengar berita-berita yang menguatkan bukan yang melemahkan. Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan. Pemerintahan di atas bangsa ini, pemerintah kami, roh takut akan Tuhan turun bagi Indonesia. Mulai dari presiden, wakil, seluruh jajaran pejabat yang ada, roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka. Berkati bangsa kami, juga semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa-bangsa. Dan mereka boleh mencari Tuhan. Sehingga hujan pertobatan tercurah. Beri kesempatan kepada orang untuk bertobat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam ini. Kami buka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, turun atas hidup kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kuat sebab Kau yang menjaga. Kuat sebab Kau yang menopang. Kuat sebab kuasa-Mu besar. Ku kan tetap kuat selamanya, selamanya. Ku kan kuat selamanya. Ku kan kuat selamanya.